Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nanda Saputri, Stambuk A2419127. Di sini saya akan memaparkan materi proposal saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Materi Hukum Om melalui Model Pembelajaran Kooperatif kelas 3 SMP 19 Palu. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan suatu cabang ilmu yang mengetahui keteraturan alam untuk menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses, pemenuhan maupun sikap ilmiah. Salah satu cabang ilmiah pengetahuan alam adalah fisika. Ilmu fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, energi, fenomena alam. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan padanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan padanya. Salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian pendidikan ialah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa saat ini masih tergolong rendah, terutama pada mata pelajaran fisika. Menurut peneliti oleh Ayu Rismayanti, masalah yang dihadapi oleh siswa dalam proses belajar yaitu kesulitan siswa dalam memahami materi dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Model pembelajaran tersebut masih terlihat monoton sehingga membuat siswa jenuh dan merasa bosan. Untuk mengatasinya, maka diperlukan model dan pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, serta membuat siswa tidak jenuh saat pembelajaran berlangsung. Model dan pembelajaran ini juga tentunya diharapkan dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa yaitu model pembelajaran kooperatif. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media animasi terhadap hasil belajar siswa pada materi hukum Ohm, kelas 3 SMP 19 Palu. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berbantuan media animasi terhadap hasil belajar siswa pada materi hukum Ohm kelas 3 SMP 19 Palu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ialah agar memudahkan guru dalam menerapkan materi hukum Ohm melalui model pembelajaran kooperatif siswa. Bab 2. Kajian pustaka. A. Tinjauan pustaka. 1. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar, mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua ada pembelajaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah wujud nyata terwujudnya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang dinilai juga sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya. Menurut Susanto, hasil belajar ialah perubahan yang terjadi oleh siswa yang berkaitan dengan aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotor sebagai hasil kegiatan belajar siswa. Menurut Rifai, hasil belajar ialah berubahnya perilaku yang didapatkan peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Peneliti memberi kesimpulan hasil belajar ialah nilai yang didapatkan setelah melalui proses belajar. 4. Model pembelajaran. Menurut Sofyan Amri, model pembelajaran ialah suatu desain yang dapat menggambarkan suatu proses dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan siswa dapat berinteraksi sehingga dapat terjadinya perkembangan dalam diri siswa. Ada beberapa macam model pembelajaran antara lain, yaitu pembelajaran mencari dan bermakna, pembelajaran terpadu, pembelajaran kooperatif, integrated reading and compassion, model pembelajaran berdasarkan masalah, model penemuan terbimbing, pembelajaran langsung, model measuring mathematic project, model pembelajaran problem solving, model pembelajaran problem posing, dan model pembelajaran kontekstual. Yang kelima, media pembelajaran. Menurut kritikos dalam buku Daryanto, media ialah salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh komunikator agar tersampaikan ke komunikan. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Media ialah suatu alat yang digunakan sebagai perantara agar terjadinya komunikasi antara pengirim ke penerima. Bab 3. Metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksperimental, yaitu kuasi eksperimen, eksperimen semu. Desain ini memiliki kelompok kontrol tetapi tidak bias sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Hal ini dikarenakan kemampuan penelitian dalam mengamati perilaku siswa sangat terbatas, terutama ketika siswa berada di luar sekolah. Penelitian juga tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap perlakuan secara pasti. Desain eksperimen yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Kemudian B. Lokasi. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 19 Palu yang berlokasi di Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 3. Jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Untuk melengkapi analisis data hasil belajar siswa dalam menyelesaikan tes dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw, berbantuan media animasi. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SMP 19 Palu. Pada penelitian ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 MIPA 1 di SMP 19 Palu, sedangkan sampelnya yaitu siswa kelas 3 MIPA 1 dan 2. Kemudian D. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu tes tertulis dan observasi. Kemudian E. Metode analisis data, di mana yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui validas isi sebuah soal. Kemudian yang kedua ada uji reabilitas. Suatu instrumen penelitian dikatakan reabilitas apabila yang dipakai mengukur apa yang seharusnya diukur digunakan kapanpun dan bila manapun hasilnya sama. Kemudian 3, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah uji hipotesis dengan statistik parametrik bisa dilakukan atau tidak. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada uji hipotesis benar-benar terjadi akibat adanya perbedaan antara kelompok, bukan malah akibat dari adanya perbedaan dalam kelompok.
Itulah tadi pemaparan materi proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.